1kali-indonesia.com hadir kembali untuk Anda. Dan hari ini Chandra berkesempatan untuk wawancara sosok yang sangat ganteng, kemudian luar biasa, dan beliau adalah seorang praktisi hukum. Dan siapa lagi kalau bukan Sony Wisan ya? Wisan Suwanawa, Bapak Sony Wisan, SH, MH, luar biasa teman-teman. Dan terkait ya, beberapa waktu lalu Chandra sempat bertanya kepada Bapak Maruli Tua Silaban ketika Chandra bertanya, Pak, terkait dengan tuntutan jaksa kepada semacam Sambo ya. Jadi tuntutan jaksa kepada orang-orang yang menjadi tersangka ya dalam hal ini seperti Pak Verdi Sambo, kemudian Baradae, Ibu Putri Chandrawati, kemudian Rizky Rizal, dan juga ada Kuat Ma'ruf, dan juga mungkin yang lainnya ada lagi nanti kan. Karena memang beberapa waktu lalu Chandra juga sempat mendengarkan ada tukang siomay, dan juga ada lagi yang namanya semacam yang membunyikan petasan untuk mengelabui suara tembakan yang ada di dalam. Walaupun saya juga baru sekilas saja, nanti teman-teman baca di media. Dan ini Chandra berkesempatan untuk bertanya kepada Bapak Sony Wisan ini terkait hal ini ya. Nah, ini pendapat Bapak, atau mungkin apakah pembunuhan berencana ini ketika dituntut misalnya untuk Mas Abuah sendiri hukuman seumur hidup ya, itu tuntutannya. Nah, ini kalau menurut sisi Bapak itu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, apa yang dituntut jaksa itu sudah memenuhi rasa keadilan ya, dikarenakan tuntutan jaksa seumur hidup, jadi di bawah hukuman mati. Jadi tuntutan seumur hidup ini sudah memenuhi rasa keadilan, dikarenakan kita juga kan sebagai manusia tidak punya hak untuk mencabut nyawa seseorang. Nah, nafas seseorang itu mati hidupnya diatur oleh yang kuasa. Oleh karena kita sudah sangat menjunjung tinggi HAM, negara kita sudah mengalami kemajuan dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi, maka menurut saya bahwa tuntutan jaksa itu sudah benar. Tinggal nanti tergantung jaksa yang hakim yang akan memutus. Bisa saja putusan hakim terjadi ultra petita. Jadi di putusan hakim di luar tuntutan jaksa, bisa saja maksimal hukuman mati, bisa juga seumur hidup sesuai tuntutan jaksa, dan bisa juga 20 tahun. Nah, itu tergantung hakim yang akan memutus setelah memeriksa perkara. Tentu yang akan diperiksa adalah bukti-bukti ya. Apakah bukti-bukti itu sudah punya korelasi yang kuat, dapat dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 340. Nah, ini menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat ya, bahwa ketika beliau juga ditahan ya, dia akan mengakhiri hidupnya sampai mati di dalam tahanan itu, sampai dari sejak ditahan sampai nanti dia sampai mati, nanti dia akan berakhir hidupnya di tahanan. Dan ini tentu akan menimbulkan efek jera yang sangat luar biasa bagi siapapun. Dan ini sebagai contoh pembelajaran bahwa jangan melakukan hal-hal seperti yang terjadi dalam peristiwa Sambo ini. Baik, ini kan Bapak sebagai seorang praktisi hukum ya. Nah, kalau melihat dari awal sidang Sambo ya sampai hari ini, dan bahkan semua masyarakat Indonesia matanya tertuju dengan sidang Sambo tersebut ya, dan sudah bila bisa dikatakan sebagai sidang terbuka dalam hal ini. Nah, kalau menurut Bapak sebagai praktisi hukum, untuk sidang tersebut atau mungkin untuk proses tersebut dari awal sampai saat ini yang terjadi itu apakah sudah baik atau belum, Pak? Kalau saya lihat ini lebih ke
diawali dari proses ke pihak kepolisian ya. Iya. Nanti akan sejauh mana dia akan berakhir, endingnya ini adalah baik atau tidak baik, atau puas atau tidak puas, ini kan tergantung perspektif mana. Iya. Nah, kalau dari perspektif masyarakat tentu merasa bahwa tuntutan jaksa ini tidak maksimal dengan kasus apa namanya yang berencana tadi itu. Iya, yang kasus semacam ini oleh masyarakat melihat bahwa dia seharusnya dihukum maksimal hukuman mati ya. Tetapi kita ini kan tidak menganut sistem seperti di Amerika, ya, sistem Yuri, ya kan. Tapi kita ini hukum. Nah, kalau bicara hukum sebagai negara demokrasi, kita harus lihat pembuktiannya pada proses pembuktian. Ya, itu kuatnya pembuktian itu diawali dari pihak penyidikan, pihak kepolisian, baru pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan. Ya, jadi nanti hakim yang akan menilai lah apakah bukti-bukti yang disajikan oleh pihak kejaksaan yang mewakili sebagai pengacara negara ya yang melakukan penuntutan itu sudah sesuai dan sejalan nggak dengan pasal 340 gitu yang dituntutkan, yang dilakukan penuntutan ya, khususnya untuk Sambo dan pasal-pasal lainnya kaitan dengan terdakwa lainnya, yang ada yang dituntut 8 tahun ya, ada yang 12 dan seterusnya ya, karena mungkin dikaitkan dengan pasal 55 ya dan lain sebagainya ya, turut serta melakukan ya. Baik Bapak, ini sedikit lagi ya Pak. Mungkin ini banyak juga para mahasiswa yang maksudnya mahasiswa yang di kuliahnya jurusan hukum ya. Nah, ada tips nggak sih Pak untuk para mahasiswa yang saat ini sedang belajar atau mungkin belum lulus dan agar menjadi praktisi hukum seperti Bapak, tipsnya seperti apa nih Pak? Ya, kalau tips saya kira saya tidak punya tips ya, karena minat seseorang itu kan tergantung, itu datang dari pribadinya kan, mengenai apakah dia ingin jadi lawyer, karena profesi hukum itu luas loh ya. Ada yang lawyer, ada yang notaris, ada yang kurator, ada yang kaitan dengan hukum perpajakan dan lain sebagainya. Profesi hukum itu luas, oleh karenanya itu tergantung dari masing-masing, apakah memberi peminatan yang khusus apa dalam hal memilih minat profesi hukum ya. Ada yang hanya memilih jadi cukup sebagai legal drafter aja, atau ada yang ingin menjadi pengacara dan lain sebagainya. Itu datang dari diri sendiri. Saya sendiri terus terang nggak punya tip, tetapi mungkin kalau ada keinginan untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran ya, ada nurani untuk berjuang dalam rangka membangun karakter bangsa ya, boleh aja. Jadi ternyata teman-teman dari sisi beliau ya tentunya yang luar biasa, yaitu Pak Sony, ternyata beliau ada dalam pandangan beliau ya dalam hal ini kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang belajar, usahakan kalau cara boleh simpulkan Pak ya, niatnya yang benar ya ketika ingin kuliah di hukum ya, karena jangan sampai niatnya kita mencari uang saja. Kalau mencari uang gampang ya, misalnya kita kerja di hukum atau mungkin apa, kemudian kita misalnya korupsi kan dapat uang banyak, cuman dalam hal itu kan itu tidak tidak sesuai dengan etika atau mungkin merasa dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman usahakan untuk perbaiki niat yang baik, dan ketika Anda sudah berada di jalur hukum, jadilah suatu ketika menjadi hakim, jadilah hakim yang adil ya. Insya Allah ya, kalau hakim yang adil selamat ya. Karena seorang hakim itu kaki kanannya di surga, kaki kiri di neraka. Kalau dia nggak adil berbahaya sekali. Gitu Pak. Ada pesan barangkali Pak untuk rakyat Indonesia yang saat ini sedang juga belajar tentang hukum melalui sidang Sambo tadi Pak. Pesan buat rakyat kita nih, cara menyikapinya apa gimana gitu, atau mungkin apa sih yang bisa ditarik kesimpulan dari hal tersebut? Ya, dalam peristiwa Sambo ini bisa ditarik satu kesimpulan, dan dalam arti ini menjadi contoh yang tidak baik ya bagi masyarakat agar ke depan
dalam rangka penegakan hukum, masyarakat jangan terlalu berprasangka atas tuntutan jaksa, karena apapun itu nanti akan berakhir di tangan majelis hakim, ya. Karena bisa saja hakim itu akan memutus di luar tuntutan jaksa, bisa maksimal, bisa seumur hidup, dan bisa 20 tahun, tergantung pada pembuktian dalam persidangan. Ya. Berarti bisa naik, bisa turun, ya. Itu hak kewenangan hakim. Ya, jadi kita harus fair juga melihat ini, jangan karena emosi sehingga kita lebih menggunakan perasaan daripada logika. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Sony sudah hadir di satukanindonesia.com, dan teman-teman usahakan terus tonton satukanindonesia.com. Semoga suatu ketika Pak Sony bisa hadir kembali terkait membicarakan hal-hal yang lain, karena memang cara tidak hari ini tidak mau bertanya banyak agar Anda penasaran tentang Pak Sony. Luar biasa, saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak.